Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Sekarang Bu Puput absen dulu ya. Abel, Adiaksa, Anugrah, Cika, Denny, Fadril, Maria, tidak hadir ya? Kenapa? Sakit? Silvi, Ferry Mudita, Kian. Oke, terima kasih. Semoga yang tidak hadir hari ini diberikan kesehatan dan lekas sembuh. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke materi, kemarin kita sudah materinya tentang reproduksi. Bu Puput akan memberikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, siswa harus datang tepat waktu untuk memulai pembelajaran, ya. Selanjutnya, kedua, siswa diharapkan menjaga kebersihan ruang kelas. Sudah bersih kelasnya? Ya. Selanjutnya, pentingnya menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat berkomunikasi, baik sesama Bu Puput ataupun kepada temannya. Selanjutnya, siswa diharapkan saling menghormati, mendengarkan saat guru dan teman berbicara. Ini adalah kesepakatan di kelas kita pada saat pembelajaran IPA. Selanjutnya, Bu akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia serta fungsi setiap organ dengan tepat. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan urutan proses pencernaan makanan dari mulut sampai anus serta peran masing-masing organ dalam proses tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, peserta didik mampu menyampaikan informasi tentang sistem pencernaan manusia melalui presentasi secara jelas, runtut, dan menggunakan media pendukung yang sesuai. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Kedua, peserta didik memahami proses pencernaan makanan mulai dari mulut sampai anus. Ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan informasi terkait sistem
sini Bu sudah menyebutkan tujuan dan capaian pembelajaran kalian yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, setelah Bu memberikan tujuannya, menyampaikan, kalian berdiri dulu. Kita akan melaksanakan ice breathing. Silakan berdiri, anak-anak. Kita ice breathingnya adalah tepuk rimba. Masih ingat? Ya. Selanjutnya, sama tepuk rimba. Hu hu. Ha ha. Hu ha hu ha. Hu ha. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Bu Puput mau memberikan suatu pertanyaan kepada kalian. Apa sih manfaat dari sarapan menurut kalian? Menjaga konsentrasi. Menjaga konsentrasi. Jika tidak sarapan, apa yang terjadi pada diri kita? Hah? Lemah. Selanjutnya, tidak fokus untuk belajar. Selanjutnya, mengantuk. Selanjutnya, perut keroncongan. Ya, itu adalah kalau kita tidak sarapan. Ya, contohnya saja ada sebuah sepeda. Kalau tidak kita isi dengan bensin sebagai bahan bakar, bisa jalan tidak sepeda itu? Tidak bisa. Ibarat kita itu adalah mesin sepeda motor, ibarat ya. Nah, kalau makanannya itu kita ibaratkan bahan bakarnya. Ya, kalau kita makan, apa yang kita alami setelah kita makan? Fokus ya tentunya. Nah, melakukan energinya juga banyak ya. Nah, itu adalah manfaat dari kita sarapan pagi. Jadi untuk anak-anak yang belum sarapan pagi, harap sarapan pagi karena penting untuk tubuh kita untuk mendapat energi. Jika kita tidak sarapan, kita juga sulit untuk konsentrasi, ya. Juga gerak kita juga mudah lelah tentunya, ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Bu, ada video animasi. Video animasi ini kalian simak dengan baik-baik, ya. Jelas? Sebelum Bu putarkan videonya, nanti setelah videonya disimak, kalian boleh memberikan sebuah pertanyaan. Jelas? Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sudah memakan dua strawberry dessert ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada strawberry ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo, semua makanan yang kita makan mempunyai. Oke, setelah kita simak video yang telah Bu putarkan, ada pertanyaan? Ya, Bu. Oke, gantian ya dari Fadri dulu. Bu, kenapa kita selalu ingin buang air besar? Oke, langsung Bu jawab ya. Kenapa kita ingin selalu buang air besar? Ya, karena di usus besar, ya, itu tunjukkan. Nah, diperhatikan di sini di usus besar, feses menumpuk, ya. Nah, feses menumpuk sehingga dari saraf usus di sini merangsang otak kita, sehingga kita ingin membuang air besar. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Oke, Aurel. Kenapa bau aroma makanan dapat menyebabkan kita lapar? Nah, pertanyaan bagus. Kenapa pada saat ada makanan kita merasa lapar? Ya. Nah, pertanyaan tepat. Langsung Bu jawab. Pertama, kita mempunyai indera penciuman, ya, untuk
sehingga kita merangsang otak untuk mengaktifkan, sehingga kita merasakan lapar. Ya, jelas orang? Selanjutnya, buku pun akan bagi 3 kelompok. Yang pertama, ya, buku akan bagi kelompok pertama itu visual, ya. Yang kedua, kelompok kinestetik. Ketiga, kelompok auditori. Nah, Bu bagi dulu. Yang sini, ya, kelompok 1 hanya kita, kelompok 2 dan kelompok 3 Aurel, kelompok auditori. Ya, untuk bahan-bahannya Bu akan berikan, ya. Kelompok 1 tentang kelompok visual. Silakan maju. Visual, silakan maju. Oke. Selanjutnya kelompok 2 kinestetik. Oke. Untuk kelompok 3 kelompok auditori. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu, ya. Untuk kelompok 1 kalian membuat diagram tentang sistem pencernaan. Paham? Nah, untuk kelompok 2 kinetik kalian membuat alat peraga sederhana. Paham? Selanjutnya, untuk kelompok 3 auditori, kalian mendengarkan rekaman suara yang sudah ada di tablet. Kalian dengarkan, nanti kalian catat ulang. Paham? Silakan kalian kerjakan, waktunya 40 menit. Sebelum itu Bu bagi LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok visual, kelompok kinetik, kelompok auditori, silakan alat bahan-bahannya dikerjakan dan jangan lupa LKPD-nya dikerjakan pula. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Bu. Silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Kenapa? Kenapa? Udah tadi Bu. Ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Jika ada pertanyaan, silakan langsung angkat tangan. KTP-nya dikerjakan juga setelah acara selesai. Ya. Ada kesulitan?
Sudah? Sudah. Waktunya kurang 10 menit lagi. Silakan selanjutnya kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Yang pertama dari kelompok 1 tentang diagram sistem pencernaan manusia. Dari kelompok mana? Dari kelompok 1 yang beranggotakan Faris, Rafa, Afandi, Ibrahim, dan Badrin. Oke. Pertama, proses pencernaan di mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk mengoyak dan memotong makanan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di dalam mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Sudah? Dari kelompok 1 sudah presentasi tentang diagram sistem pencernaan. Dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Gimana nomor 2? Bagaimana cara kalian memastikan bahwa diagram yang kalian buat akurat dalam menggambarkan fungsi pencernaan? Bagaimana memastikan diagram sistem pencernaan ini akurat? Ayo, bagaimana kelompok lain bisa menjawab? Kelompok 1 temannya? Dan kami juga mendiskusi setiap organ dalam kelompok untuk melestarikan semua fungsi dalam. Oke, mendiskusikan dan membuka buku apa? Buku paket. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain? Apa sudah jelas dari nomor 2 jawabannya? Oke, selanjutnya kelompok lain ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Sudah? Sudah? Oke. Beri aplaus dulu untuk yang bertanya dan kelompok 1. Kita ya semangat dulu, beri tepuk salut. Nah, tepuk salut. 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 Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kelompok 2. Diangkat. Sudah jelas kelompok yang lain? Sudah. Oke, itu membuat apa dari kelompok 2? Pencernaan. Alat peraga. Oke, dilanjutkan sistem pencernaan manusia. Diperhatikan untuk kelompok yang lain. Dimulai dari mulut, di dalam mulut terjadi proses pencernaan gigi mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, menguyak makanan menjadi bagian-bagian kecil. Sementara lidah berfungsi untuk memotong makanan. Oke, dilanjutkan. Nah, di situ jelas ya. Proses sistem pencernaan dari apa? Dari mulut awalnya, selanjutnya ke kerongkongan. Lanjut. Oke, ini adalah dari kelompok 2 alat peraga sederhana tentang apa? Sistem pencernaan manusia. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan beri pertanyaan. Ada Bu. Oke, kelompok 3, Reza. Bagaimana proses perakitan perangkat sistem pencernaan bantu kelompok 2 memahami sistem pencernaan? Bagaimana proses perakitan perangkat sistem pencernaan bantu kelompok 2 memahami sistem pencernaan? Oke, bisa dijawab untuk kelompok 2. Bisa. Oke, Proses perakitan perangkat sistem pencernaan membantu kelompok memahami hubungan antara organ dengan merakit setiap bagian. Kami bisa melihat bagaimana makanan bergerak melalui sistem pencernaan dan bagaimana setiap organ yang berperan dalam proses tersebut. oke. Jawabannya sudah pas? Oke. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Saya Bu. Oke, kelompok 1 silakan ditanyakan.
diperhatikan adalah usus halus dan tengah memiliki bentuk yang panjang dan ringkas. Oke, dari kelompok 2, organ yang paling sulit menurut kelompok 2. Nah, itu adalah usus halus karena ususnya panjang. Nah, dan apa tadi? Melengkung. Oh, melengkung. Ada pertanyaan lagi? Tepuk tangan dulu ya untuk yang memberikan pertanyaan dan yang sudah presentasi. Tepuk salut. 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 Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang yang bernama Ian, Denny, Alvin, Reza, dan Aulia. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah proses yang memungkinkan tubuh kita menyerap makanan menjadi energi dan nutrisi. Proses ini melibatkan beberapa organ yang bekerja sama bersama-sama. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut, di mana gigi mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi potong-potongan kecil. Air liur yang mengandung enzim amilase membantu memulai pencernaan karbohidrat. Dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong menuju lambung melalui gerakan peristaltik di lambung. Makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsid untuk memecahkan protein. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus, tempat pencernaan utama berlangsung. Enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu memecahkan lemak, protein, dan karbohidrat. Di sini juga terjadi penyerapan nutrisi melalui dinding usus halus. Oke, itu adalah tugas dari kelompok 3 auditori. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Kelompok 2 sudah cukup jelas dari kelompok 3? Sudah. Tidak ada pertanyaan tadi ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Catatan hal baru ya, boleh satu macam kalimat atau 2 ya, hal baru setelah kalian bekerja sama dengan teman-temannya dengan materi sistem pencernaan manusia. Silakan dicatat, silakan aja ya. Bu bagi pasti dulu kalian catat. Hal baru ya, setelah kalian bekerja sama dengan teman-temannya pada materi sistem pencernaan manusia. Silakan ditulis pada post-it yang saya bagikan. Sudah selesai? Oke, silakan wakil kelompoknya menempelkan di depan. Sudah selesai semua? Di sini adalah refleksi kalian semua anak-anak kelas 8 pada pembelajaran sistem pencernaan manusia. Senang karena dapat bekerja sama dengan baik. Oke, ya. Di sini
ada kesulitan. Dan selanjutnya, siapa yang bisa memberi kesimpulan pada materi sistem perencanaan manusia? Ayo, angkat tangan. Kesimpulannya, kalian bisa mengambil sistem perencanaan itu mulai dari apa? Dari mulut, selanjutnya kerongkongan, selanjutnya lambung, selanjutnya lalu selanjutnya selanjutnya rektum, dan terakhir Oke, terima kasih. Buat apa tepuk tangan semua? Satu hal lagi ya, tetap jaga kesehatan karena makanan juga penting apa yang kita konsumsi, ya. Nah, tetap makanan sehat, contohnya buah, sayur, ya. Terus selanjutnya untuk makanan tidak sehat, sosis jadi, ya. Makanan siap saji. Kenapa? Karena bisa apa? Bisa sakit. Selanjutnya tidak bekerja baik di dalam tubuh kita. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi